Saya Ibu Sri, guru bahasa Indonesia kalian yang mungkin sudah tidak kalian rindukan dan sudah tidak kalian sayangi lagi karena saking lamanya kita tidak berjumpa ya. Hampir 5 bulan atau mungkin 6 bulan kita tidak bertemu lewat darat, jadi kita sekarang ketemunya lewat online. Oke? Nah, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 12. Dan dengan perjuangan kemarin yang begitu beratnya ya, sekarang kalian sudah berada di kelas 12. Tak lupa juga Ibu doakan semoga kalian kondisinya sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan semoga kita semua terbebas dari wabah yang sedang melanda, yaitu virus corona. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan, karena tema kita yang pertama adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Karena mungkin kalian sekarang belum pegang bukunya, jadi kita tidak akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan, apa itu surat lamaran pekerjaan, bagian-bagiannya, kemudian nanti cara penulisannya, kita belum membahas tentang itu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang interview kerja. Ya. Nah, kenapa kita harus membahas tentang interview kerja, Bu? Mungkin kalian menanyakan hal itu. Kenapa? Karena setelah kalian nanti melamar pekerjaan, kalau diterima berarti kalian dapat panggilan. Nah, ketika dapat panggilan, otomatis kalian nanti akan mengadakan interview kerja. Nah, apa saja yang ada dalam interview kerja? Nah, nanti Ibu sebutkan satu persatunya ya. Semuanya nanti ada 6. Nah, nanti boleh kalian tambahkan, tapi tidak boleh dikurangi ya. 6 bagian dalam interview kerja yang biasanya ada dalam interview kerja. Oke? Apa saja yang biasanya ada dalam interview kerja? Yaitu yang pertama itu tentang profil diri. Profil diri ini biasanya kalian akan menyebutkan nama, tempat tinggal, dan usia. Ya, itu katakan sejujur, misalnya nih nama Anda, misalnya Sri Lestari. Nah, kemudian tempat tinggal Anda, ya langsung sebutkan saja, misalnya karena Ibu di Pondok Cabe, jadi Ibu sebutkan aja saya tinggal di Pondok Cabe di daerah bla 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 misalnya, ya kan. Nah, setelah tempat tinggal berarti usia. Nah, kalau usia, misalnya nih, boleh kalian menyebutkan misalnya usia saya lahir pada tanggal 9 Juli 1976. Jadi usia saya sekarang adalah 44 tahun. Jadi disebutkan saja usianya berapa. Kalau hanya tanggal lahirnya saja, kasihan dong HRD-nya harus mikirin, aduh 76, sekarang usianya berapa ya. Jadi langsung aja kalian sebutkan, misalnya kalau kalian lahir misalnya tahun berapa, jadi langsung sebutkan usia sekarang adalah sekian gitu ya. Nah, yang kedua, apa saja yang biasanya ada dalam interview kerja adalah pendidikan ya, latar belakang pendidikan kalian. Misalnya kalian pendidikannya di mana? Itu sebutkan saja dari yang terakhir, tidak usah disebutkan dari TK sampai yang terakhir, kepanjangan bro. Jadi sebutkan saja nih pendidikan terakhir kalian. Kalau memang terakhir kalian itu pendidikannya SMA, ya sebutkan saja pendidikan saya adalah lulusan SMA Dharma Karya UT tahun 2021 misalnya. Atau mungkin ketika kalian sudah S1, ya sebutkan saja S1-nya di mana, kemudian S2-nya di mana ya, STLR-nya di mana gitu kan. Jadi sebutkan saja yang terakhir. Kemudian yang ketiga setelah pendidikan adalah pengalaman berorganisasi. Karena ini lamaran pertama, jadi pengalaman kerja kan belum ada. Jadi kita sebutkan saja pengalaman berorganisasi kalian. Nah, pengalaman berorganisasi ini ketika kalian di SMA atau ketika kalian kuliah, organisasinya aktif di bagian apa, kalian sebutkan saja. Itu nanti bisa menjadi pertimbangan HRD untuk menerima Anda sebagai pegawainya. Ya, ketua OSIS atau mungkin si konsumsi, walaupun kelihatannya nggak penting, si konsumsi doang. Tapi kan si konsumsi, kalian pernah misalnya nih sebagai ketua si konsumsi, kalian mengurusi dari mulai penawaran nih,
menghubungi pihak catering, kemudian melakukan penawaran, kemudian cara pengiriman, cara pendistribusian. Nah, itu kalau memang kalian itu sukses melaksanakan, kenapa tidak disebutkan, ya kan? Oke. Yang keempat, yang biasanya ada dalam interview kerja adalah tentang kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Nah, di sini kalian sebutkan kelebihan kalian. Misalnya, kalau kalian melamar sebagai accounting, kelebihannya saya orangnya teliti dan saya sangat menyukai angka-angka sehingga saya cocok dengan pekerjaan ini. Nah, itu kelebihannya. Dan kalau kekurangan di sini jangan yang ada hubungannya dengan pekerjaan Anda. Misalnya, saya orangnya males. Ya wes langsung di-cut sama HRD. Nggak ada orang itu males, itu nggak boleh kalau orang kerja. Nanti dikasih pekerjaan lah males. Ya udah, selesai. Jangan katakan Anda malas, tapi katakan Anda misalnya contohnya seperti ini. Kelemahan saya adalah saya dianggap sombong, dianggap jutek karena kalau sudah ada di depan komputer saya itu orangnya fokus, tidak memperhatikan yang lain-lain, makanya saya sering dianggap jutek. Nah, itu kelemahan saya. Nah, yang kelima yang biasanya ada dalam interview kerja adalah tentang prestasi. Nah, di sini prestasi yang pernah Anda raih ketika di SMA atau mungkin juga ketika di perguruan tinggi. Kalau memang terpaksa banget tidak ada, ya silahkan. Tapi kalau ada, ini bisa menjadi bahan pertimbangan HRD untuk menerima Anda sebagai karyawannya. Misalnya, prestasi saya pernah menjadi ketua OSIS ketika di SMA, atau mungkin juga saya pernah menjadi ketua si konsumsi ketika di SMA. Si konsumsi kok disebutin. Sebenarnya bukan masalah remeh atau enggaknya, sebenarnya si konsumsi pun juga sebenarnya ini sangat penting karena si konsumsi itu nanti dia kan sering berhubungan dengan pihak catering, mulai menelpon, mulai melakukan tawar menawar, kemudian cara pemesanan kayak gimana, cara pendistribusiannya kayak gimana. Nah, itu sangat penting. Jadi sebutkan aja prestasi yang pernah Anda raih, itu nanti jadi bahan pertimbangannya, ya kan? Yang terakhir yaitu kesukaan atau interest kalian. Nah, di sini sebenarnya untuk interest itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang kalian tuju. Cuman biasanya jadi bahan pertimbangan karena apa? Kalau misalnya di sini nih, interest kalian itu di bidang musik, kalian suka gitar. Nah, perusahaan kalian suatu saat mengadakan event pentas seni. Nah, ya ini anak bisa dipanggil nih kalau misalkan kita ada pentas seni, ini anak pinter gitar atau mungkin ini anak pinter nyanyi. Nah, itu disebutkan saja. Atau mungkin juga interest kalian di bidang olahraga. Nah, pihak perusahaan Anda ingin melaksanakan atau ingin mengadakan lomba antar instansi, lomba olahraga sepak bola misalnya. Nah, Anda bisa nih sepak bola, berarti itu bisa jadi bahan pertimbangan dari HRD untuk menerima Anda sebagai karyawannya. Belum jelas, bisa ditanyakan di psikologi atau di WA group ya. Nah, bisa ditanyakan tentang apa saja boleh. Tapi yang berhubungan dengan interview kerja loh ya, jangan yang lain dulu, tentang itu aja. Nah, untuk tugasnya kalian bikin video tentang interview kerja. Ini seolah-olah kalian menghadapi HRD dan kalian itu ditanya-tanya. Untuk lama durasinya tidak ditentukan. Yang penting 6 bahasan yang udah Ibu sebutkan itu semuanya ada. Kalau prestasi benar-benar tidak ada, berarti ya udah nggak usah disebutkan. Berarti minimal yang tidak punya prestasi berarti minimal 5. Maaf, bukan nggak punya prestasi, tapi belum ya. Yang belum berprestasi itu sebutkan 5. Tapi yang sudah punya prestasi berarti menyebutkan 6. Boleh lebih dari itu, silahkan. Oke?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.